Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu kelompok fitoremediasi, akan menjelaskan tentang produk yang kami buat. Nama saya Fauzia Lestari, NIM 1611934. Perkenalkan, nama saya Miftahatul Khairiyah dari Fakultas SITHS, NIM 161191006. Perkenalkan, nama saya Julian Kristio, NIM 1011985. Nama saya Vincentius Suryo Santoso, NIM 1611930. Berikut adalah luaran dari presentasi kami kali ini. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, limbah deterjen merupakan polutan air di Indonesia. Pencemaran air ini tentu saja berdampak buruk pada kualitas tanah di sekitar sungai. Penelitian dari Sawadogo menunjukkan bahwa limbah deterjen meningkatkan pH tanah dari 6,5 menjadi 9,3. pH yang lebih basah mengakibatkan kualitas tanah menurun, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Lalu, kami menemukan penelitian lain yang dilakukan oleh Nur Fadilah dan kawan-kawan, di mana mereka menguji efektivitas tanaman eceng gondok dalam proses fitoremediasi limbah detergen. Dari penelitian mereka, terbukti bahwa eceng gondok yang dibiarkan mengapung pada limbah detergen mampu untuk menurunkan pH dari 9,32 menjadi 8,9 dalam kurun waktu 1 minggu. Kami mengadaptasi model ini sebagai kerangka awal dari produk yang kami buat, dengan harapan bahwa produk yang kami buat dapat diaplikasikan dalam skala besar untuk mengembalikan tanah yang sudah tercemar oleh limbah detergen untuk kembali menjadi semula. Tanah tersebut kemudian akan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan ekonomi. Keberhasilan produk kami dapat dinilai menggunakan parameter berupa pH limbah detergen sebelum dan sesudah dilakukan fitoremediasi. Kriteria-kriteria yang mendasari pembuatan ide desain produk ini berdasarkan observasi atau survei yang telah kami lakukan, diantaranya meliputi yang pertama yaitu penurunan nilai pH limbah deterjen, yang kedua yaitu ketahanan tanaman, dan yang ketiga yaitu harga yang lebih terjangkau. Kita masuk pada bagian pertama yaitu mengenai penurunan nilai pH limbah deterjen. Penurunan nilai pH sebagai indikator keberhasilan produk ini didasari oleh semakin banyak kadar konsentrasi deterjen yang terkandung dalam limbah, menunjukkan semakin basah sifat limbah tersebut, sehingga pH menunjukkan nilai yang lebih besar pula. Eceng gondok sebagai agen penurun kadar zat pencemar, yaitu limbah deterjen, berfungsi menyerap zat pencemar tersebut, sehingga berakibat pada penurunan nilai pH. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu mengenai ketahanan tanaman. Tanaman yang dipilih pada produk ini adalah eceng gondok. Tanaman ini dibandingkan tanaman lain yang sebelumnya kita pertimbangkan ada dua, yaitu bayam dan arrowhead. Tanaman eceng gondok ini dia berperan sebagai remediator terhadap limbah yang sama, namun dia kualitasnya lebih baik. Memiliki kelebihan yaitu lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, sehingga lebih efektif dan lebih mudah dalam proses perawatannya karena daya tahan yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu harga yang lebih terjangkau. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk terciptanya produk ini merupakan bahan-bahan yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki harga yang relatif terjangkau, namun memiliki efektivitas yang tinggi terhadap keberhasilan produk. Pada bagian alternatif konsep, kami telah merumuskan 3 konsep yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut ada pada tanaman, wadah, dan juga pengunci pH. Nah, pada konsep pertama yaitu pada gambar yang sebelah kiri, tanaman yang kami pakai adalah bayam. Kemudian wadah yang kami pakai adalah kaleng bekas, serta pengunci pH-nya adalah kertas lakmus. Kemudian pada konsep kedua, pada gambar yang tengah, tanaman yang kami pakai adalah eceng gondok. Lalu wadahnya adalah toples bekas serta pengunci pH-nya adalah pH meter. Kemudian pada konsep yang ketiga, tanaman yang kami pakai adalah arrowhead, wadah yang kami pakai adalah baskom plastik, serta pengunci pH-nya adalah
indikator pH alami. Nah, ketiga konsep tersebut kami masukkan ke dalam decision matrix untuk menentukan kelebihan dan juga kekurangannya. Pada konsep yang pertama, harga yang murah merupakan poin plus dari konsep ini, karena kalau yang murah itu dapat ditemukan di mana-mana. Tapi penggunaan kaleng menjadi masalah pada keawetan dari sistem ini, sehingga kami memberi nilai rendah pada keawetan alat, karena kaleng akan mudah berkarat jika terpapar dengan air. Kemudian pada bagian ketahanan tanaman, kami juga memberikan nilai rendah karena kami telah melakukan uji coba singkat terhadap bayam dan deterjen, dan ternyata bayam yang kami dicobakan mati dengan cepat. Untuk konsep yang kedua dan tiga, berdasarkan decision matrix yang telah kami buat, skor yang didapatkan itu selisihnya tipis. Hal ini bisa terjadi karena opsi-opsi yang kami gunakan itu memiliki kualitas yang hampir sama baiknya. Sebagai contoh, arrowhead dan eceng gondok. Arrowhead dan eceng gondok berdasarkan literatur yang telah kami baca dan bandingkan, mereka berdua itu memiliki kemampuan sebagai agen fitoremediasi yang sama baiknya. Tapi pada bagian aspek mudah dibuat, kami memberikan nilai lebih pada toples plastik, karena toples plastik lebih mudah dibuat, lebih mudah dikerjakan ketimbang wadah baskom plastik yang ukurannya lebih kecil dan susah untuk dibuat sistem fitoremediasi. Nah, pada akhirnya kami memutuskan untuk menggabungkan tiga konsep tersebut menjadi satu konsep baru yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Kami akhirnya menggunakan konsep 2, yaitu eceng gondok sebagai fitoremediator, toples plastik sebagai wadahnya, dan lakmus sebagai indikatornya. Setelah melalui diskusi panjang dan membaca beberapa literatur, terbukti bahwa eceng gondok mampu mengurangi kadar fosfat yang terkandung dalam limbah deterjen. Dari alasan itulah kami akhirnya memilih eceng gondok sebagai fitoremediatornya. Selain itu, kami menggunakan wadah plastik karena wadah plastik itu tahan lama dan mudah pemeliharaannya. Nah, fitur utama dari produk kami adalah adanya sirkulasi air dan kebutuhan ruang yang sedikit. Sirkulasi air dilakukan secara manual, yaitu dengan mengganti air limbah dan air bersih setiap hari. Kemudian, kami telah menyusun alat dan bahan sedemikian rupa sehingga produk ini hanya memerlukan ruang sedikit. Kami memilih fitur sirkulasi karena dua hal. Yang pertama, kandungan fosfat yang ada di limbah deterjen itu merupakan nutrien bagi tanaman air, sehingga itu akan mempercepat laju pertumbuhannya dan pada akhirnya akan memancing proses eutrofikasi. Dan yang kedua, karakteristik dari eceng gondok itu sendiri, pertumbuhannya sangat cepat. Nah, dari dua alasan ini, kami memikirkan bagaimana caranya agar di wadah tersebut tidak terlalu banyak eceng gondok. Dan akhirnya kami sepakat untuk menggunakan sirkulasi air agar eceng gondok tidak terus-menerus menyerap fosfat dan bisa menurunkan laju pertumbuhannya. Karena jika terlalu banyak eceng gondok, itu akan menurunkan efektivitas dari sistem produk ini. Dan yang kedua, kami menggunakan fitur ruang yang sedikit karena produk ini untuk mencuci air kotor menjadi air bersih, khususnya itu polutan deterjen. Nah, produk ini diharapkan bisa ditaruh di tempat-tempat mencuci, misalnya mencuci baju atau mencuci motor dan mobil, sehingga air limbahnya itu tidak langsung dibuang ke selokan, tapi diremediasi dulu oleh produk ini. Dan yang kedua, alasan kami memilih fitur ini tuh karena mudah pemeliharaannya, yaitu hanya dengan mencuci dan mengganti air secara berkala. Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai penggunaan material pada sistem fotoremediasi kami. Pertama-tama, sistem fotoremediasi kami itu menggunakan dua jenis material, yaitu plastik dan polivinyl karbonat atau biasa dikenal sebagai PVC. Nah, untuk plastik kami gunakan pada toples, botol air, ember, dan juga jaring. Untuk PVC kami menggunakan pada pipa paralon.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail mengenai penerapannya. Untuk toples plastik, kami milih bahan plastik karena durability-nya terhadap air itu lebih baik ketimbang menggunakan kaleng. Selain itu, toples plastik juga mudah untuk dimodifikasi karena bahan dasarnya itu plastik yang tidak terlalu keras. Maksud dari mudah untuk dimodifikasi adalah bisa ditambahkan komponen-komponen lain pada toples tersebut. Sebagai contoh, kami akan membuat 2 lubang pada bagian atas dan bagian bawah toples tersebut. Kemudian jaring juga kami menggunakan material plastik, tepatnya plastik HDPE, karena bahan itu tidak terlalu tebal sehingga mudah untuk dibentuk. Kemudian kami juga menggunakan botol plastik dan juga ember plastik karena bahan tersebut murah dan juga mudah untuk digunakan serta memiliki ketahanannya baik. Terakhir, untuk PVC kami menggunakan pipa paralon karena bahan tersebut itu kuat untuk menyangga sirkulasi kami, serta pipa paralon merupakan material yang sudah lazim untuk dipakai sebagai sirkulasi air. Berikut adalah cara kerja dari produk yang akan kami buat. Pertama-tama, setupnya itu seperti ini. Ini tuh toplesnya, kemudian ini diisi jaring dan eceng gondok. Kemudian di sini ada lubang yang disambungkan dengan pipa, kemudian disumbat. Ini gunanya untuk menguras limbah maupun air yang ada di dalam toples. Kemudian di sini itu gunanya untuk memasukkan limbah atau air kembali ke dalam toples. Dan di bagian ini tidak ada sumbat. Misalnya pada hari pertama, kami mengisi toples dengan limbah. Kemudian, pada hari kedua di pagi hari, kami akan menguras limbah tersebut. Limbah tersebut akan ditampung di sini. Kemudian, kami akan memasukkan air dari sini, sehingga airnya turun dan masuk ke dalam toples. Pada siang hari, airnya akan kami kuras, kemudian limbahnya akan kami masukkan kembali melalui corong ini. Dan limbah tersebut masuk lagi ke dalam toples untuk dilakukan fitoremediasi. Hal ini akan berulang terus untuk menjaga keefektifan eceng gondok dan sekaligus menjadi tindakan preventif. Nah, misalnya pada hari ke-9, sudah ada eceng gondok yang populasinya meledak. Maka dari itu, kami akan mengambil eceng gondok yang berlebih tersebut untuk diberikan ke tim Takakura Composting. Saya akan menjelaskan bagaimana kami mengkonstruksi produk ini menggunakan alat dan bahan berikut, yaitu ada toples berukuran besar, lalu botol air mineral yang telah dibagi dua dan kita akan menggunakan bagian mulutnya, lalu ada pipa berukuran sesuai dengan mulut botol, lalu ada eceng gondok, limbah deterjen, ember, jaring, dan sumbat air. Langkah pertama adalah kita siapkan dulu toples plastiknya, lalu kita lubangi bagian bawah dan bagian toples itu menggunakan bor. Bagian bawah itu sebagai tempat air keluar dan bagian atas itu sebagai tempat air masuk. Selanjutnya kita pasang botol yang telah dibagi dua tadi dengan pipa, lalu dimasukkan ke lubang bagian atas toples, dan itu sebagai tempat air masuknya. Selanjutnya kita pasang jaring di bagian atas toples, dan sebelum dipasang itu jaringnya diukur terlebih dahulu sesuai dengan diameter si toples tersebut. Selanjutnya kita pasang sumbat di bagian bawah, lalu diisi toples tersebut menggunakan air limbah deterjen tadi. Lalu kita pasang atau tanam eceng gondok di bagian atas jaring. Selanjutnya tinggal taruh ember di bagian bawah tempat air keluar. Saya akan menjelaskan mengenai Zero In On Special Features. Nah, features dan inovasi-inovasi yang terdapat pada produk kami yang menjadi kelebihan dan pembeda dengan produk lain meliputi dua hal. Yang pertama yaitu sirkulasi, dan yang kedua yaitu mengenai no waste material.
Nah, pada bagian yang pertama yaitu mengenai sirkulasi, produk ini memiliki fitur tambahan berupa sirkulasi yang terdapat pada bagian samping tempat penampung air limbah utama. Tujuan utama ditambahkannya bagian ini adalah untuk menjaga efektivitas kerja dari eceng gondok dalam menyerap zat pencemar limbah deterjen. Proses kerja dari bagian ini adalah dengan selalu menuangkan air bersih pada wadah yang tersedia setiap sehari sekali. Akibatnya, tanaman akan selalu dalam kondisi baik karena menerima pasokan nutrisi yang cukup dari air bersih tersebut. Sehingga efektivitas kerja eceng gondok akan terjaga dengan baik dan mampu menyerap limbah zat pencemar secara maksimal. Selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu no waste material. Material atau bahan yang digunakan dalam produk ini diupayakan digunakan secara optimal dan diharapkan tidak memiliki produk sisa. Dalam hal ini, eceng gondok yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena fungsinya dalam menyerap zat pencemar mengalami penurunan. Seharusnya terbuang sia-sia kan? Nah, namun dalam produk kami, eceng gondok tersebut bisa diberikan pada pengembang produk lain, yaitu Takakura Program sebagai bahan olahan produk tersebut, sehingga dimungkinkan adanya kolaborasi yang seimbang antara pengembang produk yang berbeda. Pada bagian ini kami akan membandingkan sistem fotoremediasi desain kami dengan sistem fotoremediasi lain yang kami dapatkan dari jurnal. Jika kita lihat pada slide, gambar sebelah kiri ini merupakan hasil desain kami, sementara yang di sebelah kanan merupakan hasil desain fotoremediasi yang kami dapat dari jurnal. Jika kita lihat sekilas, perbedaan yang cukup terlihat adalah penggunaan tanaman dan juga alat yang digunakan. Pertama, mengenai tanaman, sistem fotoremediasi kami menggunakan eceng gondok, sementara sistem fotoremediasi yang satu lagi yang sebelah kanan menggunakan tanaman genjer. Kami memilih untuk menggunakan tanaman eceng gondok karena lebih banyak literatur yang membahas mengenai eceng gondok sebagai agen fotoremediasi ketimbang tanaman genjer. Kemudian kami juga mempertimbangkan bahwa eceng gondok itu lebih mudah untuk didapatkan karena eceng gondok memiliki sifat perkembangbiakan yang cukup pesat. Yang kedua, mengenai alat yang digunakan. Sistem fotoremediasi yang gambar sebelah kanan menggunakan wadah akuarium kaca untuk menampung tanaman dan juga sirkulasi bagian atasnya menggunakan ember cukup besar. Kelompok kami berinovasi dengan mengganti wadah akuarium kaca menjadi toples plastik dan juga mengganti sistem sirkulasi bagian atas dari awal ember besar menjadi botol air mineral. Alasannya adalah kami menilai desain kami ini akan membuat sistem fotoremediasi menjadi lebih praktis. Selain itu juga tidak memakan tempat dan juga mudah untuk dipindahkan. Demikianlah pemaparan mengenai desain produk yang akan kami buat. Kami berharap Ibu Ima dan kakak-kakak asisten dapat melihat bahwa produk yang kami buat dapat menjadi solusi dari masalah pencemaran tanah yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan plastik sebagai wadah dan menggunakan tanaman eceng gondok, kami yakin bahwa produk yang akan kami buat ini akan bertahan lama dan tidak mudah rusak. Terlebih lagi dengan adanya sistem sirkulasi, kami menjaga agar eceng gondok tetap efektif dalam melakukan proses fitoremediasi, sekaligus menjadi tindakan preventif agar eceng gondok tidak meledak secara populasi. Sekalipun populasinya meledak, kami tidak membuang eceng gondok yang berlebih tersebut, melainkan kami telah mempersiapkan tindakan lanjutan, yaitu dengan memberikan eceng gondok yang berlebih kepada kelompok Takakura Composting agar dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh mereka.
Demikian penjelasan mengenai hasil diskusi fitur remediasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.